Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwan illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wa salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita merenungi nikmat-nikmat yang tak terhingga yang telah Allah curahkan kepada kita. Sebagai hamba yang lemah dan penuh dosa ini, kita tidak mungkin mampu menghitung satu persatu nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Mulai dari nikmat iman, mulai dari nikmat kesehatan, mulai dari nikmat keluarga, rezeki, hingga nikmat Islam yang kita anut sebagai jalan hidup kita. Semua itu harus kita syukuri. Dengan syukur yang kita yakini dalam hati, ungkapkan dalam lisan, dan praktikkan dalam kehidupan nyata. Yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus menambah nikmat-nikmat ini.
Selain bersyukur, mari kita tingkatkan pula kecintaan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sholawat. Jangankan kita manusia biasa yang merupakan seorang makhluk, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang khalik seluruh jagat raya ini dan para malaikatnya pun bersolawat kepada Nabi Muhammad. Solawat dari Allah merupakan rahmat, dan solawat dari malaikat adalah memohonkan ampunan. Sedangkan solawat dari orang-orang mukmin merupakan doa agar diberi rahmat. Selanjutnya, penting bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan adalah benteng yang akan melindungi kita dari godaan dan kesesatan dunia. Ketakwaan merupakan barometer kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta akan menentukan posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khatib akan mengambil sebuah tema, yakni mutiara-mutiara hikmah dalam Quran surat Al-Baqarah, yang sering bahkan di beberapa masjid imam sering menggunakan ayat ini, yakni 3 surat terakhir Al-Baqarah. Kehidupan yang kita jalani ini seringkali penuh dengan dinamika, tantangan dan kegelisahan batin. Dalam menghadapi semua itu, setiap mukmin membutuhkan pegangan yang kokoh agar dalam langkahnya tetap lurus dan hatinya tetap tenang. Salah satu sumber kekuatan terbesar kita adalah dengan merenungi mutiara-mutiara hikmah yang Allah titipkan dalam firman-Nya. 3 ayat terakhir ini membawa pesan mendalam yang mencakup seluruh aspek hubungan kita dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kesadaran hati, pembuktian iman, hingga luasnya kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Yang pertama, kita perlu memiliki kesadaran akan pengawasan Allah. Kesadaran ini adalah fondasi agar kita senantiasa jujur pada diri kita sendiri, karena Allah adalah pemilik mutlak alam semesta yang mengetahui hingga ke relung batin manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapapun yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 284. Dalam kehidupan kita mungkin sering mengalami pergolakan batin. Salah satunya lintasan hati, seperti kita bertemu dengan orang tanpa kita sadari dalam hati kita berpikir hal yang buruk tentang teman kita atau orang yang melewati kita. Hal itu dijelaskan dalam tafsir Al-Azhar, yakni selama lintasan hati itu belum diwujudkan dalam tindakan nyata, maka belum terhitung sebagai dosa. Namun
ayat ini mengarahkan kita untuk selalu melakukan introspeksi, muhasabah, agar kita mampu mengendalikan pikiran sebelum ia berubah menjadi perbuatan yang merugikan. Jadi sebatas lintasan hati saja kita cukup langsung mengucap Astaghfirullahaladzim. Yang kedua, kita mesti menunjukkan ketaatan yang tulus tanpa keraguan. Sebagai hamba, tugas kita adalah menerima setiap ketentuan Allah dengan sepenuh hati. Karena iman yang kokoh mencakup keyakinan utuh kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, dan rasul-rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Rasul Muhammad beriman pada apa Al-Quran yang diturunkan kepada dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Ungkapan kami dengar dan kami taat adalah simbol ketundukan total kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketaatan ini harus dibarengi dengan kerendahan hati untuk memohon ampunan. Ghufranaka Rabbana. Menyadari bahwa sebagai manusia kita seringkali memiliki kekurangan dalam menjalankan perintahnya. Yang terakhir, kita harus meyakini luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini akan memberikan ketenangan dalam beribadah, karena Allah menjamin bahwa setiap beban syariat pasti sesuai dengan batas kapasitas hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Ayat ini hadir memberikan ketenangan kepada kita semua yang tak sanggup memikul beban hisab di akhir nanti. Melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa kesalahan yang terjadi kita terus harus taubat, kita harus memohon perlindungan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat sekalian, marilah kita pulang
membawa pulang nilai-nilai ini ke dalam kehidupan kita. Jaga hati karena Allah senantiasa mengawasi, kuatkan ketaatan karena kita adalah hambanya, dan tetaplah tenang dalam berusaha karena rahmat Allah senantiasa meliputi batas kemampuan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irqaman liman jahada wa kafara, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuh wa khaliluh sayyidul ins wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salaman tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa a'lamu anna Allah yuhibbu makarimal umur wa yakrahu safasifaha yuhibbu min ibadihi iyakunu fi takmilih islami wa imani wa innahu la yahdil qaumal fasiqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar ya'lamu ma tasna'un. Aqimus.